FM2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Indra Saputra dari GBI Berkat Bagi Bangsa. Mesbah keluarga itu topik yang tadi kami perbincangkan. Silakan Kekasih Tuhan, Anda bisa menyusul bergabung ya. Telepon boleh di 0315046000, SMS WA 081333060000. Pak Indra, kita akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke. Ada 8425 yang bergabung. Ini dari awal kita tadi perbincangan udah gabung nih. Okay. Shalom Pak. Saya mau tanya, waktu mesbah doa pokok doa apa saja ya Pak yang memang tepat untuk dipanjatkan? Terima kasih, Tuhan berkati Bapak dan Mbak Wahyu. Oke. Pokok doa apa yang tepat? Pokok doa apa yang tepat? Yang pasti ayo kita ambil bagian dari bangsa ini. Kalau bangsa ini sedang mengalami pandemi, ya yuk kita ambil pokok doa itu. Kita doakan pemerintah supaya punya hikmat, diberikan hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terus krisis ekonomi lah yang sedang terjadi, ya doakan itu. Terus itu yang saya dan keluarga juga doakan. Terus kemudian ya kita saling mendoakan. Saya doakan, kalau saya yang kalau di tempat saya bergilir ya Mbak. Oh, okay. Jadi hari ini saya, besok istri saya, besok anak saya, gitu ya. Jadi saya gilir seperti itu. Baca firman juga seperti itu. Saya gilir. Kebetulan kami kalau baca firman pakai di gereja kami ada buku renungan namanya Living Life. Itu yang kami pakai. Jadi ada firmannya, ada penjabarannya, ada kesaksiannya. Nah, saya baca gantian, saya firman, anak saya penjabaran, istri saya yang kesaksiannya. Gitu pokoknya gantian seperti itu. Pokoknya buat fun lah ya. Dan untuk pokok doanya ya kita doakan, saya doakan anak saya, istri saya, keluarga kami yang belum percaya Tuhan, gereja. Ya, pokok-pokok doa yang seputar kami, yang ada di seputar kami, dan selalu doa kami supaya hidup kami jadi berkat, itu aja. Simple ya. Simple sekali. Gak usah terlalu panjang. Tadi Pak Indra katakan doanya jangan panjang-panjang, paling 3 menit juga sudah cukup. 2-3 menit cukup ya. Jangan setengah jam. Nanti gak mau diajak mesbah doa lagi. Oke, berikutnya ada 4702 yang bergabung. Shalom Pak. Mohon saran dan bantu doa agar ayah di rumah terketuk hatinya agar bisa menjadi imam di keluarga. Saya sudah terus mohon ke Tuhan sampai sekarang tapi belum dijawab. Saya ingin sekali bisa sama-sama kami berdua di rumah, sudah lansia Pak, supaya di usia tua kami bisa semakin dekat pada Tuhan. Terima kasih. Oke, Ibu ini maaf sudah lansia. Sudah lansia. Beliau ceritanya ya. Jadi tinggal berdua dengan suami. Aja. Oke, Ibu kalau Ibu berdua dan suami mungkin nggak mau diajak, Ibu lakukan aja sendiri dulu gitu ya. Ya, tetapi terus ajak suami, kalaupun nggak mau nggak usah dipaksa. Nggak usah ngamuk-ngamuk ya. Ya, nggak usah pakai ayat-ayat gitu ya. Dan kemudian memarahi suami, nggak usah. Tapi firman Tuhan ajarkan, berikan, biarlah kesalehan hidup seorang istri itu menjadi contoh dan kemudian akan mengetuk hati suami gitu. Jadi Ibu lakukan aja sendiri, doain ya. Dalam arti juga doakan suami. Tapi jangan doanya yang membuat suami tambah emosi gitu ya. Tapi doakan, Tuhan berkati suamiku, dia suami yang baik, dia suami yang luar biasa, puji dia di hadapan Tuhan gitu ya. Dan kemudian doakan keluarga, anak-anak, mantu, cucu, semuanya gitu ya. Sehingga saya percaya lama-lama mereka akan ini kok, suami Ibu akan melihat bahwa aku didoakan ya, aku juga lihat istriku doain semua keluarga, dan lama-lama dia pasti juga akan tertarik. Ya, pastikan saudara menghidupi yang saudara doakan gitu ya. Jangan sampai Ibu mesbah keluarga tapi keluarnya dari situ marah-marah, maki-maki apa. Loh, ini ketemu Tuhan atau ketemu setan sih tadi mesbah gitu ya. Kok gak persis Tuhan ini? Jadi kasihnya harus terus dialirkan gitu. Iya. Saya suka statement, ada salah satu narasumber bilang, kamu orang Kristen? Kalau bilang iya, kok gak kayak Kristus ya? Itu pertanyaan besar. Itu lembut menusuk. Tapi mak menusuk gitu. Oke, berikutnya ada 6930 yang bergabung. Shalom Pak.
Saya rindu sekali membangun mesbah doa keluarga, tapi itu belum bisa terwujud, Pak. Suami saya tidak pernah di rumah, dia hidup dalam dunianya sendiri, dan anak saya 2 sudah dewasa semua. Dia juga hidup dengan dunia mereka masing-masing. Apa yang harus saya lakukan? Hubungan saya dengan suami tidak harmonis, Pak. Saya hanya bisa doa sendiri di malam dan pagi hari. Suami saya imannya kurang, tapi anak-anak sudah melayani Tuhan di gereja kami. Oke, puji Tuhan anak-anaknya sudah melayani. Berarti sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada gitu ya. Nah, kalau sudah ada yang seperti itu apa ya? Langkah yang mempermudah ibu untuk bisa mengajak ya. Anak-anak sudah melayani, coba mulai dari anak-anak dulu diajak gitu. Suami tetap diajak, kalau nggak mau sekali lagi jangan dipaksa. Ya. Ajak anak-anak, ya berikan pengertian. Ayo, kamu kan sudah melayani. Ayo kita bikin mesbah keluarga yuk, gitu ya. Poin-poin tadi mungkin ibu bisa sampaikan ke mereka pentingnya mesbah keluarga, pentingnya kita komunikasi, bangun kehidupan keluarga kita dengan Tuhan. Itu semua sampaikan sehingga anak-anak ngerti, anak-anak melihat iya ya kayak gini. Karena anak sekarang itu butuh penjelasan untuk mereka mau melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, kalau zaman kita dulu ayo pokoknya, ya kena pokoknya kita udah berangkat gitu. Tapi anak zaman sekarang butuh penjelasan gitu loh. Jadi kenapa saya melakukan ini gitu? Untuk apa? Itu anak-anak sekarang itu minta penjelasan dan kita harus menjelaskan ya. Kalau kita seperti ini, kita akan bangun hidup kita dengan lebih baik, keluarga kita jadi lebih kuat dan lain sebagainya ya. Sampaikan tadi keuntungan-keuntungan yang saya udah sampaikan tadi, yang udah saya bagikan, bisa diceritakan ke anak-anak. Dan saya tetap percaya ketika ibu bangun itu, ibu jadi teladan, ibu jadi contoh, perkataan ibu, sikap ibu menunjukkan Tuhan yang ada di dalam diri ibu, pasti orang tertarik kok. 4755 bergabung. Shalom Pak, saya ini pemberkatan nikah di gereja A, kemudian cerai. Kami masing-masing sama-sama menikah lagi. Saya menikah lagi di gereja B, cerai lagi. Kemudian saya menikah lagi kembali di gereja A lagi dengan orang dari gereja B. Nah sekarang ini istri minta cerai karena merasa berzina. Padahal sebelum menikah pemimpin gereja tempat kami diberkati melarang, Pak. Saya ini nggak mau cerai tapi tidak melakukan hubungan suami istri, tapi kami tetap ke gereja. Dia juga kembali ke gerejanya. Rumah tangga kami damai terlihat dari luar, tapi dalamnya keropos. Seandainya istri saya minta cerai, apakah saya harus menyetujuinya lagi, Pak? Ini Bapak ruwet ya? Iya. Bapak, saya percaya Tuhan sudah mengampuni yang sudah lalu gitu ya. Nah sekarang Bapak harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi bercerai ya, tapi bangun komunikasi dengan istri, bangun komunikasi yang baik ya. Makanya pentingnya doa bersama mesbah keluarga itu di sini. Komunikasi terbangun, kehidupan rohani terbangun, pemikiran bersama terbangun, tujuan bersama terbangun. Ada banyak hal yang akhirnya membuat sehati sevisi itu terjadi gitu ya. Jadi saran saya adalah ya ajak istri bicara, ajak istri berdoa bareng ya, selesaikan masalah apa yang harus diselesaikan, cari solusi bersama-sama ya. Bukan lagi terus kemudian ganti lagi, bukan gitu ya. Ganti berapa kali pun kalau cara kita salah, hidup kita nggak bener ya, tetap akan terus bikin masalah-masalah yang baru lagi gitu ya. Jadi yang lalu sudahlah ya, sudah bercerai 2 kali ya, ya ini yang ketiganya, berarti sudah jangan bercerai lagi, tapi perbaiki kehidupan kita yang ada di depan ini. Bangun hubungan komunikasi dengan istri, ngobrol ya baik-baik ya. Jadi
Makanya perlu banget mesbah-mesbah keluarga seperti ini. Saya melihat memang banyak keluarga-keluarga yang cerita-cerita seperti ini banyak gitu. Karena itu saya angkat tema ini. Baik. Berikutnya Pak, ada 1829, seorang bapak. Pak Indra, dulu kami menikah di luar gereja. Kemudian istri saya selingkuh, punya anak. Bolehkah saya menikah secara gereja dengan orang yang percaya Tuhan? Ini ceritanya sudah berpisah atau bagaimana? Saya tidak tahu. Kemungkinan ya. Kemungkinan sudah pisah. Sudah pisah, kemudian dia mau menikah lagi, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin Bapak bisa konseling dengan gereja lokal Bapak, ya, di mana Bapak berjemaat, supaya ada kejelasan yang lebih baik lagi. Karena nanti kalau saya putuskan di sini, saya nggak ngerti secara permasalahannya seperti apa, jadi nanti malah saya dikira untuk wah ini sesat ini karena ajarannya kayak gini. Jadi karena saya nggak terlalu jelas permasalahannya, lebih baik Bapak ke gereja lokal di mana Bapak berjemaat, konsultasi dengan hamba Tuhan di situ, dan apa yang menjadi masukan dari hamba Tuhan tersebut coba dipikirkan, dikerjakan dari situ. Karena yang lebih mengenal Bapak adalah hamba Tuhan di tempat Bapak berjemaat, ya gembalanya. Baik. Ya. Pak Indra, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Oke. Saya sangat melihat pentingnya mesbah keluarga ini untuk kita menjadi keluarga-keluarga yang seperti yang Tuhan mau, ada gambaran Kristus yang jelas dalam kehidupan kita, baik kita sebagai suami, istri, anak, ya, dengan berfungsi di dalam keluarga kita, dan kemudian kita bisa belajar untuk melayani, belajar untuk terus melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ada banyak sekali keuntungan yang akan saudara terima ketika saudara melakukan mesbah keluarga ini di keluarga saudara masing-masing. Jadi saya lewat perbincangan pagi ini, saya sangat mendorong untuk semua keluarga-keluarga Kristen dimanapun saudara ada mendengar siaran ini, ayo bangun mesbah keluarga. Ini keinginan Tuhan, kerinduan hati Tuhan, dan ini juga yang akan menjadi banyak jawaban di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Pemulihan-pemulihan pasti akan terjadi. Hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa, itu akan terjadi di sini. Itu saja, Mbak Wahyu. Silakan tutup dalam doa. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini, buat perbincangan kami ini Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran ini boleh tertanam dalam hati setiap pendengar, dan kami bukan saja mendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, aku berdoa supaya ada keluarga-keluarga yang membangun mesbah di dalam kehidupan mereka, sehingga mesbah keluarga ini boleh terus menjadi mesbah yang akan menyenangkan hati Tuhan, sehingga keluarga-keluarga ini akan dipimpin oleh Tuhan dan mereka akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan, pemulihan-pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi di keluarga-keluarga ini. Tuhan, kami tetap percaya kalau pandemi ini Kau izinkan salah satunya untuk kami boleh kembali kepada rencana-Mu, yaitu membangun mesbah-mesbah keluarga di keluarga-keluarga yang ada ini. Sekali lagi aku berdoa, biarlah Engkau mengetuk hati setiap anggota keluarga yang mendengar, siapapun mereka, dan mereka mulai ngambil keputusan untuk bisa membangun mesbah keluarga dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau juga terus memberkati hamba-Mu, Mbak Wahyu, supaya Kau terus pakai kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pak Indra, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Sama-sama. Tuhan memberkati, Pak. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Iya. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari mulai. Untuk yang belum punya mesbah keluarga, kita mulai membangun mesbah kita masing-masing. Kalau keluarga, suami, istri, atau anak belum mau, mulailah dari diri Anda dulu. Bangun mesbah doa dalam kehidupan Anda, dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat melalui mesbah keluarga. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.